Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk direntang sepanjang bulan April 2025 ya. Nah, seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung aja Mari mulai ya, Aquarius. Nah, Ten of Wands dan berikutnya di situ ada energi dari Two of Cups. Aduh, ya hubungan ini tuh udah pasti ya mendapatkan tantangan ya, mendapatkan tantangan di sana. Nah, kemudian ada di situ, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di sini. Ya, ini nampaknya tantangan yang dirasakan oleh kamu ya, Aquarius. Jadi ada beberapa hal nanti yang boleh aja bisa terjadi ya, atau minimal satu hal lah gitu ya. Satu hal di sana yang terjadi dalam hubungan kamu sama si ayang bebeknya kamu ini tuh yang bikin kamu jadi kayak meradang betul ya. Jadi kamu di situ tuh bisa kayak kesal habis-habisan gitu ya. Jadi kamu kayak kehilangan kebahagiaan sebab karena apa yang terjadi dalam relationship-nya kalian. Gitu loh ya. Kamu bisa kayak merasa bahwa seseorang ini tuh udah dibaik-baikin tapi kok kayaknya jadi ngelunjak misalnya kayak gitu ya. Kamu udah ngomong sekali dua kali perihal apa-apa yang bikin kamu tidak senang ke dia ya, bikin kamu tidak bahagia ya, tapi kok rasa-rasanya kamu lihat dia masih ngulang-ngulangin lagi. Dan bahkan bisa-bisa pengulangannya dia kali ini itu tuh dengan energi combo ya. Ada energi ekstra tambahannya. Misal ini contoh aja. Kamu nggak seneng kalau dia keluar dugem gitu ya. Kamu nggak seneng kalau dia keluar dugem, apalagi dugemnya itu tuh sampai mabok, sampai pulangnya itu tuh siang hari ya. Karena dia terkapar di mana-mana misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi nanti kamu bisa temukan dianya menyelinap diam-diam pergi tanpa pemberitahuan kepada kamu, tanpa dapat izin dari kamu. Tiba-tibanya kamu dapat kabar dari siapa gitu ya, bahwa dianya itu tuh ngakunya sama kamu mau bobok lebih cepet. Nggak taunya, walah dia malah udah pakai pakaian seksi gitu ya, joget-joget di klub malam misal, itu tuh bikin kamu mengamuk. Mari lihat ya. Atau kayak dia ndak amanah misalnya, dianya ini tuh kamu titipin sesuatu yang berharga gitu ya, tetapi karena dia tidak amanah, dia melencengkan gitu ya titipannya kamu itu misalnya seperti itu ya. Jadi pokoknya adalah sikap perilakunya dia yang bisa-bisa kamu lihat dia melakukan itu tapi tanpa rasa bersalah. Waduh, kan ini kalau dia misalnya minta maaf, ngaku bersalah dengan sungguh-sungguh, boleh-boleh amukannya kamu itu tuh cepat meredah gitu ya. Tapi kamu bisa kayak ngelihat dianya udah lakukan salah tapi nggak mau ngaku salah gitu ya, itu juga bisa. Jadi double emosinya kamu sama si ayang bebeknya kamu ini gitu ya. Kamu bilang bahwa kamu itu tuh orangnya cemburuan, tapi kamu bisa-bisa melihat dia dengan gampangnya ya, dengan gampangnya dia berinteraksi sama cewek lain kah, sama cowok lain kah gitu ya, belak-belakan, seolah-olah kayak ketika dia melakukan interaksi itu kamunya nggak ada, kamunya nggak bakal tahu, kamunya seperti tidak dihitung apakah bagaimana kondisi dan keadaannya kamu gitu. Itu kan bikin kamu jadi kayak tersinggung berat gitu ya. Pokoknya ini tuh di bulan April kamu bisa agaknya terjatuh berlarut-larut dalam kemarahan ya. Ini bukan hanya sebatas kayak jengkel-jengkel tipis gitu ya, enggak. Ini tuh kamu kayak meradang betul, marah betul gitu loh ya. Mungkin aja ekspresi marahnya kamu itu tuh kamu nampakkan dengan cara menjerit-jerit misalnya.
Atau kamu mungkin memecahkan barang misalnya, menghempas pintu misalnya, atau ngegeber motormu gitu kan. Oh, di sana. Atau kamu bisa kayak maki-maki dia gitu ya. Macam dia melakukan sesuatu itu tuh yang hampir-hampir agak sulit untuk kamu maafkan. Gitu loh. Ya. Kamu merasa kamu dilecehkan, kamu merasa kamu tidak dihargai. Gitu ya. Keberadaanmu itu tuh seolah-olah kamu rasa seperti nothing gitu loh. Ya. Dan itu tuh hal yang pokoknya apa yang dia lakukan ke kamu, apa yang dia lakukan dalam hubungan kalian, itu tuh hal yang paling memuakkan bagi kamu. Hal yang paling tidak bisa kamu terima. Gitu loh. Ya. Jadi kamu seperti tidak bahagia di situ ya. Di bulan April ini kamu kelihatan tidak bahagia. Dan kamu ingin ketika kamu tidak bahagia dia tahu. Dan bahkan kalau bisa kamu ingin bagaimana ketidakbahagiaanmu dirasakan juga oleh dia. Bukan hanya sebatas dia tahu kamu ngamuk, dia tahu kamu tersinggung, dia tahu kamu marah. Kamu bukan hanya sebatas ingin dia tahu itu, tapi jika bisa kamu ingin dia merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Ibaratnya kamu di situ tuh nggak mau nunggu-nunggu turun tangan Tuhan gitu ya, penguasa semesta alam untuk mengganjar karmanya dia. Kamu yang langsung jadi eksekutor ya. Kamu langsung mengambil peran sebagai algojonya. Ini tuh hukum karma gitu ya. Di sana. Oh, kamu menebarkan benih kayak gini ya. Seolah-olah ini analoginya. Dia menebarkan paku di jalanmu, kamu menginjak paku itu, kamu merasa kesakitan gitu ya. Dan kamu juga memaksa dia menginjak paku serupa sama seperti paku yang menusuk dirimu. Gitu. Kamu paksa dia. Mari lihat ya. Pokoknya ketidaknyamanannya dia sepertinya itu jadi goalnya kamu. Dia harus tidak nyaman, dia harus tidak bahagia, dia harus gini, dia harus gitu, dalam artian yang negatif. Ya sesuai lah dengan apa yang kamu rasakan. Gitu ya. Kalau ini kok kayak kamu bisa aja memaafkan lagi-lagi ya. Kamu bisa aja sih memaafkan apa yang sudah terjadi. Cuman jengkelnya kamu, rasa-rasanya kayak andaikan pun dia dimaafkan, maka seolah-olah kamu sedang memberikan celah kepada dia mengulangi kesalahan, kekeliruan yang sama. Jadi kayak dengan emosinya kamu seperti ini, kamu mau memastikan ya bahwa kejadian ini tuh hanya kejadian pertama kali dan untuk yang terakhir kalinya. Jadi kalau terlalu cepat dia kamu maafkan, menurutmu nanti dia sepele. Nanti dia nekat ngelakuin lagi, atau gampang nanti dianya itu tuh melakukan hal yang sama untuk kali sekian gitu ya. Makanya kamu agak-agak mau ini tuh dramatisnya sedikit gitu ya. Jadi kamu tidak bisa tinggal diam dengan apa yang dia lakukan nanti di bulan April ini. Gitu ya. Kamu merasa kamu harus bereaksi dengan respon yang agaknya meledak-meletup gitu ya. Jadi ini tuh kayak kompor meleduk nanti kamunya ya Aquarius. Kompor meleduk kamu ke si ayam bebeknya kamu. Tapi ini memang apa yang kamu lakukan nanti nampak-nampaknya melewati ini ya. Macam-macam kamu sedang memplanning. Kamu sedang memplanning, kamu mau ngomong apa sama dia, kamu akan bersikap kayak gimana ke dia gitu ya. Jadi bukan yang kayak gaya-gaya hanya sebatas spontan aja kamu menjerit gitu ya, meledak gitu. Ya setelah meledak terus kamu pasti ya respon awal, reaksi awal adalah meledak. Tapi kemudian kamu rencanakan ya. Kamu susun rencana, planningnya kamu ya. Kamu akan lakukan ini, kamu akan lakukan itu, kamu akan bertindak seperti ini, kamu akan bersikap seperti itu.
Dan semua yang kamu lakukan itu tuh untuk mengajari dia, tanda petik ya. Untuk mengajari seseorang ini biar dia tahu yang dia lakukan itu tuh salah. Yang dia lakukan ke dalam hubungan kalian ini tuh satu kekeliruan besar. Nah, seperti itu. Ya. Pokoknya energinya kamu di sini tuh kayak energi mau tengkar terus sama si dia. Gitu ya. Kamu kayak mau membuat panas membara ya relationship-nya kalian ini. Gitu. Bukannya kamu suka berantem, tapi tadi karena kamu merasa bahwa ada sikapnya dia itu tuh nggak genah gitu loh. Ya. Kamu juga ya kalau bisa ya hubungannya ketawa-ketawa, senang-senang, gembira-gembira, tenang-tenang gitu kan. Kamu juga maunya hubungan kayak gitu, harmonis-harmonis, baik-baik saja gitu ya. Tapi ya kemudian energi positif itu tuh macam nggak bisa kamu berikan dalam hubungan ini. Gitu loh. Sebab kamu terpancing, kamu tertrigger gitu loh. Menurutmu akan sikap lakunya dia ke kamu. Gitu ya. Entah pun hal besar, entah pun hal kecil itu ya, tapi setidaknya, tapi yang pastinya yang dia lakukan itu tuh nggak bisa lagi kamu bilang itu hal kecil. Orang lain bisa aja bilang alah kayak gitu aja pun, tapi menurutmu waduh nggak bisa, ini poinnya udah tinggi banget ini kelirunya dia gitu ya. Di sana mungkin kayak ada kecemburuannya kamu memang ya, ada kecemburuannya kamu di sini. Rasa-rasamu sudah sewajibnya ya, menurutmu sudah sewajibnya dia itu tuh fokus saja sama kamu, tertuju saja sama kamu, manut aja sama kamu gitu ya. Dan kamu bisa ngamuk-ngamuk, marah-marah, tapi dia tidak merasa bahwa marah-marahmu itu tuh lazim untuk kamu lakukan ya, pantas untuk kamu lakukan. Dia tidak merasa kayak dia bisa bilang ih ini tuh aku harus berlebih-lebihan gitu ya. Tapi nanti kalau kamu ngamuk, apa yang dia lakukan? Dia tidak akan membalas ya. Maksudnya kalau kamu rewel gitu ya, katakan di sana ya, amukanmu dalam bentuk celotehan panjang lebar, bahkan mungkin pakai kata-kata kasar gitu ya. Nanti dia tuh diem. Atau reaksinya dia nanti itu tuh, atau responnya dia itu tuh nanti respon yang dia rasa tidak akan bikin kamu semakin marah. Gitu ya. Di sana. Jadi mungkin seseorang ini tuh memang dia energinya masih belum bisa ya kamu catur-caturin, kamu remote-remotin gitu ya, dia harusnya begini, dia harusnya begitu. Nampaknya untuk di saat sekarang ya belum bisa tuh. Kayak seseorang ini ya dia ingin bersama dengan kamu udah pasti gitu ya, tapi menjelma menjadi sosok figur orang yang kamu inginkan, boleh-boleh memang kayak ada penolakannya dia di situ. Tepat banget ya, persis sama gitu seperti sosok yang kamu inginkan, ideal-idealnya kamu bagaimana itu tuh seorang pasangan, nampaknya dia belum bisa gitu. Atau memang dia nggak tahu kamunya sebenarnya pengen kayak gini, kamunya pengen kayak gitu, sebenarnya belum ngeh. Walaupun mungkin kamu bilang aku udah ngomong loh Ci, aku nggak senangnya kayak gini, aku maunya dia begitu. Tapi boleh-boleh orang ini tuh kayak belum ngeh aja di situ ya. Dan memang kalau dihitung-hitung ya, kalau dihitung-hitung siapa sih yang lebih membutuhkan hubungan ini? Mari nampak untuk sementara ini tuh ya kamu, Aquarius. Misal begini, dari poin angka 1 hingga 10, berapa sih poinnya kamu menginginkan hubungan ini? 8 dari 10 gitu ya, 8 dari 10. Sementara kalau dilihat dia seberapa menginginkan sih bersama dengan kamu,
itu tuh ada di poin 5 dari 10 gitu ya. Dan ya memang dia enggak tahu ya apa-apa nanti yang bikin kamu bisa jadi emosian kayak gini. Menurut dia yang dia lakukan itu tuh ya wajar, ya pantas, ya bukan yang kurang ajar gitu ya di sana. Situ loh. Jadi kalau misalnya kamu melarang dia, lain kali kamu jangan kayak gitu ya. Misalnya nih ya, dia yang kayak bisa aneh juga itu. Kok nggak boleh sih? Emangnya kenapa? Yang aku lakukan memangnya salahnya di mana? Kok malah aku dilarang sama Aquarius? Dan mau itu tuh dia agak-agak berontak-berontak ya dalam dirinya. Cuman memang pemberontakannya dia itu tuh nggak akan dia tunjukin lah sama kamu. Gitu ya. Dia kayak nggak sesuai, dia kayak tidak sepakat ya kalau kamu menunjuk yang dia lakukan itu tuh satu hal yang salah. Tapi walaupun begitu dia akan lebih memilih diplomatis lah gitu ya. Nanti dia sahut kamu makin meradang, situasi makin panas ya, dia akan bilang oh ya oke lah ya gitu ya. Dan terus dia akan coba sih bikin kamu yang tadinya cemberut gitu ya, jadinya happy, jadinya bahagia gitu ya. Nanti dia akan coba ambil hatinya kamu gitu. Namun semakin dia manis-manis sama kamu, nah, kamu ini kan bisa-bisa jadi kesel juga. Sebab mungkin maunya kamu dianya itu tuh nangis, minimal dia tuh pucet gitu ya, minimal dia itu tuh kayak jadi serba salah gitu. Tapi malah kamu lihat nanti dia santai aja ngadapin kamu. Ah itu tuh malah bikin kamu makin kesel. Gitu. Ya, seolah-olah niatannya kamu mau menghukum dia kok kayaknya nggak berhasil. Bikin kamu makin gedek gitu loh, ya. Maunya kamu mungkin ya dia tidak usah cepet-cepet kayak berusaha ngambil hatinya kamu. Dia jangan dulu senyum-senyum sama kamu, ngajak kamu jalan-jalan kemana. Seperti kayak dia harus meratap dulu gitu ya. Harus kayak mengaku bersalah dulu ya, dan bahkan menanggung rasa bersalah gitu ya, mungkin yang ingin kamu lihat dari respon si pasangannya kamu. Tapi dia nanti biasa-biasa aja. Kalau kelihatan kamunya itu tuh terlalu histeris menurut dia, ya dia akan lari, dia akan menjauh dari kamu. Itu loh. Ya, jadi dia nggak nelfon kamu dulu, dia nggak chatting kamu dulu. Ya udah, dia biarkan aja dulu kamu tenang dengan dirimu sendiri, gitu ya. Dia menjaga jarak dari kamu. Apalagi tadi, memang sih gini dia runutannya, kamu meledak, terus dia kayak berusaha untuk meredakan ledakanmu. Tapi kan di sini kamu tuh kan niatnya mau meledak terus nih, mau lebih sering nih meledaknya. Nah, ketika kamu kok kayak nggak bisa, tanda petik ya, ini maaf ya, kamu nggak bisa ditenangkan, kamu nggak bisa dijinakkan, maka dia akan udah deh, daripada bikin dia mumet ngelihat kamu gitu ya, daripada dia juga jadi kayak kepancing rasa marah sama kamu, membalas sikapnya kamu yang dia anggap berlebih-lebihan itu. Nah, di sanalah dia akan memutuskan, udah deh, mendingan aku itu tuh diam dulu deh, aku mengelak dulu, aku menghindar dulu gitu ya. Mana lagi kan memang ini bulan April kan, ini kan bulan Lebaran juga gitu ya. Jadi ya nggak mau lah dia suasana Lebaran, hari raya, suasana liburan mungkin kan gitu kan, suasana santai kan, walaupun bukan muslim tapi kita yang agama lain juga ikut merasakan rilaksnya, gembiranya, menyenangkannya raya Idul Fitrinya muslim kan gitu ya. Jadi dia daripada tercederai nih bulan bahagia ini, mendingan dia ya tadi memberikan jarak sama kamu sampai kamu dia anggap bisa tenang lagi untuk dideketin. Seperti itu ya.
memang dia akan lebih happy ya. Bisa jadi juga memang dia kayak yang lupa nelfon kamu, lambat balas chattingnya kamu, itu bikin kamu kesal gitu ya. Itu juga bisa. Kamu ngelihat dia kok kayak reunian sama teman-temannya dia, atau mungkin salah satu di antara teman-teman reuniannya dia itu kamu ketahui, oh itu adalah mantannya dia, kamu bisa terbakar api cemburu. Itu juga bisa ya. Jadi hal kecil orang lain lihat tentang peristiwa itu, tapi menurutmu itu adalah hal yang besar, hal yang tidak sanggup untuk kamu terima, sehingga kamu kecenderungannya akan lebih mengamuk gitu. Atau mungkin bisa juga gini ya, terlalu banyak uang keluar gitu ya. Jadi orang bahagia, tapi kamu bisa aja di bulan April ini kehilangan kebahagiaan itu ya. Boleh marah tapi jangan marah-marah ya, ingat itu ya Aquarius. Oke, baik. Jadi ya suasana yang tadinya bisa paripurna kamu rasakan atau dia rasakan pula gitu ya, suasana kebahagiaan yang paripurna tercederai karena sesuatu kejadian gitu ya. Oke, oleh si pasanganmu. Sekarang mari tarik koin ya. Koinnya ini tuh untuk kita cari tahu kepada Aquarius mana bacaan ini ditujukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak si ayam bebeknya kamu ya. Oke, kita awali dari inisial V, vitamin. F, ada fisika. A, asmara. N, nama. K, kalimat. E, elang. T, tali. E, sayang. Kemudian inisial I, istimewa. G, ada gula. Oke, masuk kita ke zodiak. Masuk energi dari Pisces di sana, Cancer. Berikut ada Virgo, ada Capricorn, ada energi Taurus, Leo hadir, Libra hadir, Taurus lagi, ada energi dari Aries, dan ditutup oleh energi dari Aquarius. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.